Anak-anak jangan lupa like and subscribe ya, dan tekan tanda loncengnya agar supaya kalian tidak ketinggalan informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tema 1, subtema 3. Ada yang masih ingat kalian sudah belajar apa? Yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, kemarin contohnya apa ya? Contohnya pada hewan ayam. Hewan ayam sebelumnya dia bertelur, lalu dia menetas menjadi anak ayam, kemudian dia berkembang dan tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Ada yang tahu tentang apa? Yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan, serta beserta perkembangbiakannya. Nah, sebelum kita mulai materi, kita tepuk fokus dulu yuk nak. Tepuk fokus. Kalau kita ingin belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yes. Satu kali lagi ya nak. Tepuk fokus. Kalau kita ingin belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yes. Nah, sebelum kita mulai materi, yuk kita saksikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, semua tanaman itu adalah makhluk hidup dan pasti mengalami pertumbuhan. Tanaman berkembang biak secara alami dan buatan. Yuk simak penjelasan perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan alami dibagi menjadi 2, yaitu berkembang biak dengan biji dan tunas. Biji adalah bakal biji dari tumbuhan berbunga yang telah matang. Tunas adalah anakan yang tumbuh di samping tumbuhan induknya. Ayo kita lihat tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan biji. Mangga. Biji mangga yang ditanam maka tumbuh menjadi pohon mangga. Kemudian jeruk. Biji jeruk yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon jeruk. Sekarang kita lihat tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Contohnya pohon pisang. Tunas pisang muda tumbuh menjadi baru di sekitar pohon induknya. Lalu daun cucur bebek. Tunas daun cucur bebek tumbuh di sekitar daun dan akan menjadi tanaman yang baru. Nah, perkembangbiakan dengan spora itu terjadi pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kemudian contoh umbi batang. Contohnya adalah ubi jalar dan kentang. Lalu umbi lapis, diantaranya bawang merah, bawang putih, dan bunga baku. Kemudian akar tinggal. Nah, contoh akar tinggal adalah di sini jahe, kunyit, dan lengkoas. Dengan cara gerage atau stolon, contohnya pada tumbuhan semanggi, arbai, dan pegagan. Nah, perkembangbiakan tersebut disebut vegetatif alami. Anak-anak, di sini siapa ya yang sudah pernah mencangkuk? Mencangkok itu apa ya? Dan bagaimana ya caranya? Nah, untuk mengetahuinya,
Yuk kita saksikan video berikut. Apa kabar? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kali ini kita akan belajar tentang cara mencangkok tanaman. Oke. Sebelumnya, ada tahu nggak apa itu mencangkok? Mungkin belum ada yang pada tahu ya. Nah, di sini kakak jelasin. Mencangkok adalah teknik perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan dengan cara mengelupas kulitnya dan membungkusnya dengan media tanah. Nah, sekarang adik-adik udah pada tahu kan apa itu mencangkok? Jangan lupa dicatat. Nah, selanjutnya buat apa sih mencangkok itu? Nah, yang pertama supaya hasil dari cangkokannya itu lebih cepat berbuah. Siapa aja ada yang pada suka buah, ayo angkat tangan. Selanjutnya, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang ketiga itu lebih praktis dan mudah dilakukan. Nah, tentunya daripada nunggu dari bibit, mending dicangkok aja ya. Nah, adik-adik mungkin bertanya-tanya nih, gimana sih caranya mencangkok? Nah, di sini kakak jelasin. Yang pertama, adik-adik harus milih dulu bagian batang mana yang dicangkok. Nah, adik-adik harus milih bagian batang tanaman yang lurus. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya tahap kedua yaitu buat sayatan dengan cara melingkar di ruas cabang ranting tadi. Ingat ya adik-adik, harus melingkar. Nah, yang lebih penting, panjangnya sayatannya tidak boleh lebih dari 5 cm. Nah, setelah itu tahap ketiga nih. Nah, lepaskan kulit kayu yang telah disayat tadi. Secara hati-hati ya adik ya. Dan perlu diingat, setelah itu bersihkan lendir kambium hingga kering. Ini supaya akar dari tumbuhan nanti akan cepat tumbuh. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap keempat. Nah, di sini kita tutup keratan yang tadi kita buat dengan media cangkok seperti tanah dan pupuk kandang yang sudah dibasahi terlebih dahulu. Nah, setelah itu semua baru sini tahap akhir. Tahap akhir sendiri kita harus menunggu sekitar 2-3 bulan sampai akarnya tumbuh. Nah, setelah akar tumbuh baru kita potong bagian cangkokan. Dan setelah itu baru kemudian kita bisa menanamnya di media tanam. Nah, sekian dulu ya adik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar. Dan semoga apa yang kakak terangin hari ini bermanfaat ya. Sampai jumpa. Bye. Nah, itu tadi adalah pengertian, manfaat, serta cara mencangkok anak-anak. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Nah, mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar rumah kita. Jadi, kita ingin membuat prakarya sekaligus kita belajar bentuk dan warna daun dari setiap tumbuhan yang berbeda-beda. Caranya, lakukan langkah-langkah kegiatan seperti berikut ini. 1. Bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa atau secara mandiri. Yang kedua, diskusikan bersama kelompok kalian hal-hal berikut. 1. Bahan dan alat yang diperlukan apa saja. Yang kedua, jumlah daun yang akan dikumpulkan ada berapa. Ketiga, banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok ada berapa. Nah,
Lalu upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Kenapa? Karena agar tidak merusak tanaman. Ambil daun yang kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. Nah, yang keempat, setelah mengumpulkan bahan-bahan yang ada di atas, siapkan media untuk menempel dan bahan lain yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama anak-anak. Nah, setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Berikan identitas kelompok pada lembar paling awal. Berikan hiasan agar laporan koleksi daun kering tampak lebih menarik. Jadi nanti daunnya kalian tempel anak-anak dan dikasih nama serta keterangannya. Kalian bisa tambahkan daun-daun di sekitar rumah kalian. Contohnya nih, kalian menempelkan daun mangga. Lalu kalian beri nama, apa nama tanamannya? Pohon mangga. Cara perkembangbiakannya dengan biji. Contoh yang kedua, daun cocor bebek. Apa nama tanamannya? Cocor bebek. Cara perkembangbiakannya dengan tunas. Nah, kalian juga bisa menambahkan daun-daun yang ada di sekitar kalian. Setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun, selanjutnya lakukan kegiatan berikut. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Ini adalah contoh karya seni yang menggunakan daun. Jadi, kalian menghias gambar yang sudah jadi dengan tempelan-tempelan daun kering. Itu disebut dengan kerajinan mozaik. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Allah yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Jadi, selain kita memakai daun, kita juga bisa memakai biji-bijian anak-anak. Nah, ini adalah kerajinan mozaik dari biji-bijian. Kalau tadi kerajinan mozaik dari daun kering. Nah, nanti kita praktekkan ya. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyaknya. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, di subtema ini kita akan belajar tentang pembagian. Tentu kalian masih ingat materi pembagian di kelas 2 kan, Nak? Yaitu bisa dikerjakan dengan pengurangan berulang sampai hasilnya menjadi 0. Jika sudah 0, baru kita akan tahu berapa banyak pengurangan berulang. Nah, itu adalah hasil dari pembagian. Nah, di sini pembagiannya adalah 10 dibagi 2. Ada 10 biji kacang merah dibagikan kepada kedua kelompok. Berarti untuk pembagiannya 10 dibagi 2. Yuk kita ingat lagi materi di kelas 2. 10 dibagi 2 itu bisa kita cari dengan cara pengurangan berulang. Berarti 10 dikurang 2 terus menerus sampai hasil akhirnya adalah 0. Berarti 10 dikurang 2 dulu ya.
berapa? Ya, 8. Nah, belum angka 0 nih. Lalu kita tulis di bawahnya 8 dikurang 2 sama dengan 6. Ternyata belum 0 juga. Lalu kita tulis lagi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Lalu tulis lagi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Wah, belum 0. Kita kurangin lagi. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Wah, sudah 0 nih. Jadi di sini angka pengurangannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita bisa tulis dalam bentuk panjang. 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurang 2 sebanyak 5 kali. 10-nya dikurang 2 sebanyak 5 kali. Karena coret-coretan kita di sini pengurangannya sebanyak 5 kali. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Bukan yang ditulis hasilnya angka 0 ini anak-anak, tapi jumlah pengurangan yang berulangnya ini ada 5. Jadi banyak biji kacang merah yang ditanam setiap kelompok itu ada 5. Begitu anak-anak. Sudah ingat pembelajaran kelas 2? Kelas 3 ini angkanya lebih besar lagi. Kita lihat contohnya. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagiannya dilakukan seperti ini. Misalnya 52 dibagi 2 sama dengan, nah, anak-anak kita belajar namanya porogafit. Nah, bagaimana caranya? Kita coret-coret dulu nih. Caranya seperti ini. Ini tandanya porogafit. Garis lengkung namanya tanda bagi. Lalu kita tulis bilangan 52 di sini. Lengkungan ini kita anggap sebagai pembaginya. Nah, 52 dibagi 2. Lalu cara pertama kita ambil angka depannya dulu, yaitu angka 5. Nah, 5 ini kita bagi 2. Kita coret-coret dahulu. 5 dibagi 2. Kita cari tahu nih dengan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Nah, 5 dikurang 2 sama dengan 3. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 1 dikurang 2, apakah bisa anak-anak? Tidak bisa, berarti hasil akhirnya tidak 0 di sini. Nah, tidak apa-apa, nak. Nanti di belakangnya ada angka lagi. Nah, ada beberapa pengurangan ini. Ada 2, tapi punya sisa 1. Nah, kita tulis nih. 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1. Nah, angka 2-nya ini sisanya kita singkirkan dulu anak-anak. 2-nya ini kita tulis di atas sini. Ya, di atas porogafit. Nah, ini hasilnya. Berarti 5 dibagi 2 itu 2 walaupun sisanya 1. Sekarang kita balik anak-anak. Kalau dari atas ke bawah tadi. Sekarang tadi kalau dari bawah ke atas itu dibagi. Tapi kalau dari atas ke bawah itu kita kalikan anak-anak. Nah, 2 dikali 2 berapa? 4. Nah, 4-nya ini kita tulis di bawah angka 5. Lalu kita kurangi anak-anak. Nah, 5 dikurang 4 sama dengan 1. Sekarang kita turunkan angka belakangnya, yaitu angka 2. Kita turunkan nih di bawah. Bertemulah, jadi 12. Lalu 12 kita naikkan lagi. Ingat,
Kalau naik itu tandanya dibagi. Nah, 12 dibagi 2, kita coret-coret dulu nih. 12 dibagi 2, kita buat pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Ya, 12 dibagi 2 ya dengan cara pengurangan berulang. 12 dikurang 2 sama dengan 10. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Sampai 0 ya. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Lalu 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita hitung nih pengurangan berulangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kita tulis di sini 6-nya. Lalu dari atas ke bawah kita apakan tadi? Kita kali 6 kali 2 sama dengan 12. Kita tulis di sini angka 12-nya. 12 juga diurutkan, lalu kita kurangi. Ya, nulisnya kita urutkan ya. Nah, sekarang kita tahu hasilnya adalah 52 dibagi 2 sama dengan berapa anak-anak? 26. Itu kalau memakai cara pengurangan berulang. Porogapitnya ini memakai cara pengurangan berulang yang ini. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak konsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Oleh karena itu, jika kita main anak-anak, kita harus saling kerjasama, tidak boleh mendahulukan, tidak boleh bertengkar, ya, agar supaya kalian aman dan mendapatkan hasil terbaik. Anak-anak, itu tadi pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok hari.